Halo guys, ketemu lagi dengan kita Mobil Sultan. Kali ini kita mau membahas tentang Toyota FJ Cruiser warna kuning dan putih. Mobil ini tahun 2011, plat DA Banjarmasin. Kapasitas mesinnya itu 4000 cc. Yang ini merupakan tipe Matic ya. Matic 5 percepatan. Jadi FJ Cruiser ini sebenarnya ada dua, yaitu Matic dan yang manual. Manual itu 6 percepatan. Keduanya sama-sama 4 wheel drive. Nah, ini terinspirasi dari Toyota FJ40 atau hardtop. Dulunya hardtop ini merupakan pesanan dari US military, di mana setelah Perang Dunia Kedua di mana Jepang kalah, dan di perang selanjutnya, Perang Korea, US military pesan ke Toyota untuk dibuatkan mobil setangguh Jeep, tapi sebandel Toyota. Nah, itu kemudian tahun 1960-an itu lahirlah FJ40. Merupakan mobil yang sangat populer di zamannya karena terkenal tangguh, desainnya bagus, nggak gampang rusak, dan tangguh di segala medan lah pokoknya. Dan FJ40 itu yang membuat Toyota menjadi brand yang global. Jadi dulunya kan Toyota itu merupakan brand lokal aja Jepang, tapi setelah produk yang FJ40 itu mereka menjadi brand global karena FJ40 itu diproduksi di mana-mana dan mereka memakai dari gurun, hutan, pantai, ya dan lain-lain lah. Mobil ini karena jarang dipakai, jadi akinya dicopot dulu. Ini kita pasang dulu ya. Kita buka hatnya, kap depan, sekalian kita lihat mesinnya kayak gimana, oke? Nah, ini dia mesinnya, 4000 cc, V6, 1GR FE, horsepowernya 239, otomatis 5 percepatan, dan semuanya 4 wheel drive. Nah, ini ada mesinnya, ada penutup, ada covernya. Ini aki itu tipe yang 70 ya. Itu sama akinya dengan Prado, dengan Kijang diesel, dengan Triton. Jadi mesin akinya nggak susah lah cari di pasaran. Sambil pasang aki, kita cerita-cerita ya tentang FJ Cruiser. Ini dulunya FJ Cruiser itu didesain oleh orang Jepang namanya Akio Nishimura. Akio Nishimura ini buat tim untuk mendesain FJ Cruiser. Jadi dia desainnya selama waktu cuma 3 tahun. Padahal biasanya bikin mobil itu dari proses desain sampai produksi itu perlu 7 sampai 11 tahun. Tapi Akio Nishimura cuma perlu 3 tahun aja. Kenapa Nishimura bisa cepat dalam membuat FJ Cruiser? Mungkin karena sebenarnya dia mendesain nggak dari nol-nol banget. Jadi Nishimura cuma mengembangkan dari Land Cruiser Prado. Jadi FJ Cruiser ini banyak part yang banyak part yang sama dengan Land Cruiser Prado. Singkat cerita, pada tahun 2007 FJ Cruiser mulai diluncurkan. Nah, kita lihat interiornya. Interiornya sih sederhana ya, karena FJ Cruiser ini dimaksudkan sebagai mobil utility. Maksudnya mobil utility adalah mobil ini bisa dipakai ya buat naik gunung, buat kerja, buat melakukan aktivitas yang berat, sampai keluar masuk mall. Jadi semuanya bisa. Interior banyak menggunakan plastik anti air. Ini dimaksudkan jika nanti kena lumpur atau kena air hujan atau air laut itu gampang dibersihkan. Nah, mungkin dong pakai kulit-kulit mahal, nanti susah lagi dibersihkannya.
Dashboard itu stylenya retro modern ya. Knob-knob besarnya untuk memudahkan pemakaian sesuai dengan tema mobil. Ada knob AC, mode AC, colokan charger untuk konverter listrik depan. Oh ya, di belakang juga ada konverter listrik ya. Ada dummy button untuk peralatan-peralatan tambahan. Jadi nanti kalau misalnya mau ditambah-tambahin seperti apa tuh pakai winch, itu bisa langsung dimasukkan ke sini. Rapi jadinya nanti. Ini untuk dashboard. Nah, ini ada kompartemen untuk di supir ya. Ini kompartemen penumpang. Kemudian itu tipnya double din. Nah, di sini yang untuk bentar saya nyalain dulu flashnya. Oke. Nah, di sana ada track, terus differential lock sama slip indicator. Slip indicator itu untuk deteksi spin pada ban. Kalau differential lock untuk jalan di lumpur. Kemudian track itu active untuk traction controlnya. Nah, itu yang bikin FJ ini mahal selain mesinnya loh ya. Tadi sempat lihat ya tuas 4WD nya. Nah, kenapa nggak pakai yang model elektronik? Katanya orang-orang off-roader sih mereka lebih percaya kepada sistem yang manual gitu daripada yang elektronik. Soalnya kalau yang elektronik itu rawan rusak kalau jalan-jalan yang medan-medan ekstrim gitu. Ada tempat minum, ada tempat kartu, tempat minum lagi, ada buat simpan tisu, buat supir. Tuh, saya nggak tahu cara nuruninnya. Armrest ya istilahnya ya. Susah. Itu biar sensornya nggak nyala ya, nggak titut-titut terus dikasih gini ya. Tuh knopnya besar-besar tuh buat AC, buat mode AC-nya sama yang kedinginannya. Tengah ada jam, ini nggak ada gunanya. Ya, dari kiri ke kanan ya. Dari sebelah kiri itu ada RPM, kemudian odometer, kilometer. Odometernya menunjukkan 78308. Tapi ongoing ya, soalnya kan ini mobil kadang-kadang dipakai. Terus ada indikator tegangan aki, kemudian gear positionnya, terus bensin, kemudian temperatur mesin. Nah, kita mundurin dulu mobilnya, kita taruh di luar biar cahayanya lebih bagus, jadi mobilnya lebih kelihatan. Sambil mundurin kita cerita-cerita tentang kaki-kakinya ya. Mobil ini menggunakan ban ring 20 ukuran 33x12,5, mereknya Zetec. Zetec apa Zetec gitu. Pokoknya JEETEX. Itu menggunakan velg merek Race palang 6. Untuk pintu, FJ Cruiser menggunakan pintu model suicide door ya. Jadi kelihatannya 2 pintu tapi sebenarnya 4 pintu. Dan cara membuka pintu belakang, pintu depan tuh harus terbuka dulu, kemudian baru pintu belakang. Ini saya 170 cm duduk di belakang, itu space atas saya juga nggak terlalu mentok ke atas, jadi ya nyaman lah. Nah, ini tampilan dari kursi belakang. Ada LCD di 2 kursi depan ini. Nah, ini di tengahnya ya nyaman sih sebenarnya. Nah, nggak bisa dibuka pintunya kalau kita nggak buka pintu nggak buka pintu depan dulu.
Nah, ini tampilannya kalau dari dari kursi belakang. Interior seperti biasa, ada lampu kabin, ada seat belt ya, depan belakang, kemudian ada airbagnya depan belakang. Oh ya, karena ini tadi pakai suicide door, jadi pilar B nggak ada ya, adanya pilar C yang ekstra besar untuk menggantikan posisi pilar B yang nggak ada. Kursi bagian belakang sebenarnya bisa diginikan, tapi karena di belakang sudah dimodif pakai audio, jadi ya nggak bisa lagi kecuali dikembalikan lagi ke versi standarnya. Kita lihat lagi bagian kabin penumpangnya yang lebih jelas tuh. Oh ya, balik ke kaki-kaki ya. FJ Cruiser itu depannya pakai sistem double wishbone, dan untuk yang di belakang pakai 4 link gardan belakang dengan coil spring, topper down dengan stabilizer. Mobil ini juga didesain lumayan tinggi, yaitu 181 cm, dan bisa menerobos banjir di ketinggian air 70 cm. Ya, itu dulu sekian dari saya reviewnya. Jika teman-teman berminat atau mau cek langsung mobilnya, atau video call saya, atau mau ya cek mobilnya langsung, bisa hubungi saya di WhatsApp 0853 4849 6169 atau 0857 82 444 227. Mobil ini ditawarkan dengan harga 990 juta nego. Bisa cash atau menggunakan cicilan di ACC atau Buana dengan uang muka 40% dari harga kesepakatan. Selain FJ Cruiser ini, mobil Sultan juga ada beberapa mobil lain yang akan direview di video-video selanjutnya. Jadi pantengin terus channel Mobil Sultan ya. Salam.